Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Wulandari dengan nomor NIM 22053083. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan mempresentasikan salah satu materi perkuliahan saya, yaitu mata kuliah Ekonomi Islam, yang berjudul Teori Produksi dalam Pandangan Islam. Pengertian produksi dalam pandangan Islam. Produksi adalah suatu proses yang telah lahir semenjak manusia menjadi penghuni di planet ini. Sesungguhnya, produksi lahir dan tumbuh dari menyatunya antara manusia dengan alam. Maka, untuk menyatukan manusia dengan alam, Allah menetapkan manusia sebagai khalifah. Produksi dalam artian Al-Quran adalah mewujudkan dan mengadakan suatu barang dan jasa yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Pemahaman produksi dalam Islam memiliki arti sebagai bentuk usaha kerja keras untuk mengembangkan faktor-faktor yang diperbolehkan dan melipat gandakan income dengan tujuan untuk kesejahteraan manusia, menopang eksistensi serta ketinggian derajat manusia. Ada yang mengatakan produksi adalah usaha mengembangkan sumber daya alam agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia, atau usaha mengeksploitasi sumber-sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Ekonomi Islam menempatkan beberapa persyaratan untuk memperoleh produk yang halal. Pertama, sumber bahan mentah bersumber dari proses yang halal. Kedua, bahan mentah adalah bahan halal menurut zatnya. Ketiga, proses produksi dilakukan dengan kombinasi faktor produksi yang halal yang terdiri atas, yaitu modal bukan berasal dari bank yang menggunakan riba. Tanah lokasi yang digunakan bukan tanah sengketa. Tenaga kerja yang digunakan bukan eksploitasi dengan cara pemberian upah yang sepihak dan bersifat memeras. Manajer dan semua karyawan berperilaku Islam. Dan yang terakhir, proses produksi tidak merusak lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Prinsip produksi dalam Islam. Yang pertama, kegiatan produksi harus dilandasi dengan nilai-nilai Islam dan sesuai dengan maqasid al-syariah. Artinya, memproduksi barang atau jasa tidak boleh bertentangan dengan penjagaan terhadap jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua, prioritas produksi harus sesuai dengan kebutuhan, yaitu daruriyat, hakiyat, dan tasniyat. Yaitu kebutuhan daruriyat adalah kebutuhan primer, yang merupakan kebutuhan yang harus ada dan terpenuhi karena bisa mengecam keselamatan manusia. Pemenuhan kebutuhan daruriyat terbagi menjadi 5, yang diperlukan sebagai perlindungan keselamatan agama, keselamatan nyawa, keselamatan akal, dan atau kelangsungan keturunan. Terjaga dan terlindungnya harga diri dan kehormatan seseorang, serta keselamatan perlindungan atas harta kekayaan. Yang selanjutnya adalah kebutuhan hajiyat atau kebutuhan sekunder, yang merupakan kebutuhan yang diperlukan manusia, namun tidak terbutuhnya kebutuhan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran. Yang terakhir, kebutuhan tahsiniyat atau kebutuhan tersier, merupakan kebutuhan manusia yang mengandung atau mendukung kemudahan dan kenyamanan hidup manusia. Yang ketiga adalah kegiatan produksi harus memperhatikan aspek keadilan, sosial, zakat, sedekah, infak, dan lingkungan. Yang kelima, distribusi keuntungan yang adil antara pemilik dan pengelola, manajemen dan buruh. Adapun kaidah-kaidah produksi dalam Islam. Yang pertama, memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi.
Yang kedua, mencegah kerusakan di muka bumi, seperti membatasi polusi, memelihara keserasian, dan ketersediaan sumber daya alam. Yang ketiga, produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Fungsi produksi dalam Islam. Produksi sangat penting untuk kelangsungan hidup dan peradaban manusia dan bumi. Sesungguhnya, produksi lahir dan tumbuh dari bumi dengan alam. Untuk menyatukan bumi dan alam, maka Allah menetapkan manusia berperan sebagai khalifah. Bumi adalah sebagai lapangan dan medan, sedangkan manusia sebagai pengelolaan segala yang terdampar di muka bumi ini untuk memaksimalkan fungsi dan kegunaannya. Apa yang telah diungkapkan oleh para ekonom tentang modal dan sistem tidak akan keluar dari unsur kerja atau upaya manusia. Sistem aturan tidak lain adalah perencanaan dan arahan. Tujuan produksi dalam Islam. Tujuan produksi dalam Islam adalah untuk menciptakan maslahah yang optimum bagi konsumen atau manusia secara keseluruhan. Dengan maslahah yang optimum ini, maka akan tercapainya falah yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi dan sekaligus tujuan hidup manusia. Falah adalah kemuliaan hidup di dunia dan akhirat yang akan memberikan kebahagiaan yang hakiki bagi manusia. Jadi, ada beberapa tujuan produksi dalam Islam, yaitu pertama, merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin, yaitu merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin ketika berproduksi bukan sekedar berproduksi rutin, tetapi betul-betul memperhatikan realisasi keuntungan. Namun, berbeda dengan paham kapitalis yang berusaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Yang kedua, merealisasikan kecukupan individu dan keluarga. Berarti, seorang muslim wajib melakukan aktivitas yang dapat merealisasikan kecukupannya dan kecukupan orang yang menjadi kewajiban nafkahnya. Yang ketiga, tidak mengandalkan orang lain. Dalam Islam, tidak boleh tangan di bawah atau tangan yang mengadah kepada orang lain, artinya meminta-minta kepada umat lainnya. Karena kaum muslim menyuruhkan untuk bersandar kepada diri sendiri dan tidak mengharapkan apapun dari orang lain. Yang keempat, melindungi harta dan mengembangkannya. Karena harta adalah kemuliaan dan kehormatan serta lebih melindungi agama seseorang. Di dalamnya terdapat kebaikan bagi seseorang dan menyambungkan silaturahmi dengan orang lain. Yang kelima, yaitu mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan. Berarti, rezeki yang diciptakan oleh Allah bukan hanya harta, tetapi segala sesuatu yang dititipkan oleh Allah. Dan itu sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Salah satunya dimanfaatkan untuk kegiatan produksi sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia. Yang keenam adalah pembebasan dari belenggu ketergantungan ekonomi. Maksudnya adalah bangsa-bangsa yang memproduksi barang kebutuhannya adalah bangsa-bangsa yang mandiri dan terbebas dari terbelenggu ketergantungan ekonomi. Faktor-faktor produksi dalam Islam. Yang pertama yaitu faktor alam. Faktor alam adalah faktor yang paling dasar dalam produksi. Faktor alam di sini yaitu bumi. Bumi yang dengan mencakup segala isinya, baik yang ada di permukaan bumi maupun yang terkandung di dalam bumi. Dalam produksi, semua itu dikategorikan sebagai sumber alam yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia dan kemakmuran umat manusia yang dapat dimanfaatkan. Islam mengakui adanya kepemilikan atas sumber daya alam yang ada. Yang kedua yaitu faktor tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor pendaya guna dari faktor produksi yang sebelumnya, yaitu faktor alam. Tenaga kerja merupakan aset bagi keberhasilan suatu perusahaan. Karena kesuksesan suatu produksi terletak pada kinerja sumber daya manusia yang ada di dalamnya.
Tenaga kerja yang memiliki skill dan integritas yang baik merupakan modal utama bagi suatu perusahaan. Yang ketiga itu faktor modal. Modal merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu produksi. Oleh karenanya, tanpa modal, produsen tidak dapat menghasilkan barang atau jasa. Modal adalah sejumlah daya beli atau yang dapat menciptakan daya yang dipergunakan untuk suatu proses produksi. Tanpa modal, maka tidak dapat berproduksi dan membangun. Etika produksi dalam Islam. Yang pertama, peringatan Allah akan kekayaan alam. Yang kedua, berproduksi dalam lingkaran yang halal. Ketiga, etika mengelola sumber daya alam dalam berproduksi dimaknai dengan proses menciptakan kekayaan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang harus bersandar visi penciptaan alam ini dan seiring dengan visi penciptaan manusia sebagai rahmat bagi seluruh alam. Keempat, etika dalam berproduksi memanfaatkan kekayaan akan juga sangat tergantung dari nilai-nilai sikap manusia, nilai pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, khalifah di muka bumi ini tidak hanya pada aktivitas menghasilkan daya guna atau barang saja, melainkan barang dilakukan dengan motif kemaslahatan untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan dari produksi dalam pandangan Islam adalah sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang dibangun atas dasar dan tatanan Al-Quran dan As-Sunnah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dengan memiliki 4 prinsip yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Prinsip produksi dalam Islam berarti menghasilkan sesuatu yang halal yang merupakan akumulasi dari semua proses produksi. Prinsip produksi dalam Islam bertujuan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga kegiatan produksi harus dilandasi dengan nilai-nilai ajaran agama Islam dan sesuai dengan maqasid al-syariah. Konsep produksi Islam mengandung ajaran bahwa kegiatan produksi harus mendapatkan keuntungan, memenuhi kebutuhan masyarakat, menimbulkan kemaslahatan, dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, dalam seluruh rangkaian aktivitas produksi, haruslah mengutamakan kemaslahatan umat Islam daripada kepentingan atau keuntungan individu, agar tidak merugikan stakeholder, termasuk masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam proses kegiatan produksi. Secara umum, bahwa kejujuran komitmen produsen-produsen muslim sebagai khalifah di bumi terhadap kaidah dalam syariah Islam akan berdampak pada penggunaan sumber daya ekonomi berupa potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya alam, potensi modal, dan ilmu pengetahuan serta teknologi, dan pemanfaatannya sebesar mungkin untuk kepentingan umat, menerapkan cara produksi yang baik, dan senantiasa melakukan kajian ilmiah untuk pengembangan cara dan teknologi produksi untuk terjaminnya kualitas produksi yang dihasilkan. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.